Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pejabat Bupati Banjarnegara, Bapak Muhammad Masrofi SOS MSI. Yang saya hormati para staf ahli, para asisten, para pegawai, para dinas komunikasi dan jajarannya, para pejabat struktural dan fungsional, serta seluruh karyawan-karyawati beserta apel yang saya hormati. Puji syukur pada kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas ridhonya pada kesempatan pagi hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan apel yang merupakan salah satu kewajiban di saat kita melaksanakan kegiatan-kegiatan seharian. Kemudian dari para komandan itu tadi ada beberapa yang tidak mengikuti apel untuk menjadi perhatian para kepala bagian, kemudian dari Dinas Kominfo dan MNSP untuk bisa dilaksanakan apel lebih tertib lagi. Kemudian Ibu Bapak sekalian, pada kesempatan hari ini kita berbahagia hadiran beliau Bapak Pejabat Bupati Banjarnegara di hadapan kita sekalian. Beliau akan memberikan sambutan dan arahan untuk kita semua dalam rangka meningkatkan kinerja kita selaku aparatur pemerintah Kabupaten Banjarnegara, bagaimana sudah tadi dibacakan dan ditirukan oleh kita semua tentang norm pelindung ASN. Kemudian untuk menjadi perhatian semuanya, marilah kita ikuti sambutan arahan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Sekda, Pak Asisten, Pak Staf Ahli, Kepala Dinas Kominfo, dan para kepala bagian lingkungan Sekda, para pejabat lingkungan Sekda, Pemkab Banjarnegara, dan juga teman-teman serta apel yang saya banggakan. Syukur selalu kita panjatkan dan kita Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya pada pagi hari ini kita masih dapat untuk apel pagi dengan baik. Bapak Ibu, tadi telah dibacakan baik sekali Bapak Ibu sekalian. Karena di Jumatan di provinsi itu hanya membacakan doa. Kalau ada netralitas ya itu bacakan netralitas ASN. Tapi ini tadi ada ikrar yang menyatakan bahwa kita harus melayani masyarakat dengan baik dan sebagainya. Banyak sekali. Coba Mas, saya lihat tadi ya. Ada values ASN berakhlak. Setiap apel pagi selalu digerakkan, dibacakan, dan seharusnya dihayati. Karena diucapkan setiap hari Senin, setiap apel, maka tentu saja kita betul-betul dapat menjiwai setiap gerak langkah kita dalam melayani masyarakat. Ini tadi ada berorientasi kepada pelayanan. Ini yang harus menjadi tekad kita untuk dapat melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Kita itu pamong praja, kita itu abdi masyarakat, abdi negara, bukan pamrek projo, bukan. Yang harus dihormati oleh masyarakat, dihormati pada kita.
tapi kita itu harus menghormati masyarakat, memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kita itu abdi masyarakat. Abdi itu kalau orang bilang apa namanya Jowo itu mengatakan bahwa abdi itu membantu, abdi dalam membantu. Jadi kalau membantu sebetulnya apa? Derajatnya itu lebih rendah daripada yang dilayani. Maka tentu saja ini yang harus kita apa namanya tekankan bahwa kita harus melayani kepada apa namanya tuan-tuan kita, tuan-tuan itu masyarakat, tuan itu masyarakat. Maka itu yang harus kita lakukan. Bukan kita yang dihormati, bukan, tapi kita yang harus menghormati yang kita layani. Ini yang harus kita lakukan sama-sama. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita harus melayani dengan baik kepada masyarakat? Kita harus mempunyai jiwa profesional. Profesional dalam melaksanakan tugas. Apa sih profesional itu, Bapak Ibu sekalian? Profesional itu ya perilakunya baik, attitude-nya itu baik. Ini yang penting. Pertama tadi, karena itu melayani kepada masyarakat, maka perilakunya itu harus baik, harus bagus, sehingga apa? Dicintai oleh masyarakat. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, yang tidak profesional itu, yaitu kompetensinya. Kompetensinya tidak bagus. Kompetensinya apa? Ya skillnya, itu pengetahuannya. Terus kita harus apa namanya berkembang, menyesuaikan dengan kemajuan perkembangan pengetahuan dan teknologi. Gitu. Jadi tidak terus diam saja apa yang kita lakukan itu ya hanya seperti itu saja, bukan. Tapi selalu berkembang mengikuti perkembangan zaman. Yang tadinya tidak bisa mengetik dengan pakai komputer, dia berusaha untuk mengetik pakai komputer. Yang tadinya sudah pandai dengan komputer, mengikuti berseragam dengan hal yang lain yang dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari. Jadi ini terus berkembang pengetahuannya, itu keterampilannya, skillnya, keahliannya itu terus kita kembangkan dalam rangka tadi melayani masyarakat dengan baik dan itu tidak ada bilang boten saged Bapak, boten saged tidak ada di zaman sekarang itu. Jadi harus selalu terus belajar dan belajar. Yang terakhir adalah perilaku, Bapak Ibu sekalian. Perilaku itu yang harus kita menjadi contoh. Dilihat kita itu sebetulnya seperti kaca. Kita dilihat oleh masyarakat bagaimana perilaku daripada ASN itu. Perilaku wis pinter, wis nyambut gawe juga cekapan, ditambah perilakunya baik. Itu jadi panggilan kita. Wis orang kerja, wis orang pinter, wis dan sebagainya, perilakunya tidak menjadi panutan, tidak menjadi teladan bagi teman-temannya, bagi lingkungan kerjanya, bagi di lingkungan juga di rumah, di masyarakat sekitar, di lingkungan sekitar. Nah, ini yang seperti itu. Kita harus adalah perilaku yang baik. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, yang sudah berhubungan dengan akuntabel kompetensi dari profesional itu harmonis sama saling peduli dengan teman-temannya semuanya, tidak hanya pada diri sendiri dan sebagainya. Terus selanjutnya adalah kita mempunyai integritas. Tanpa integritas kita tidak akan melaksanakan tugas, tidak akan berjalan dengan baik. Integritas itu jujur dalam pelaksanaan tugas, tidak neko-neko. Sekalian yang kita lakukan juga itu nggak perlu yang namanya mencari hal yang di luar pelajaran dan sebagainya. Itu integritas pada diri
dalam pelayanan kepada masyarakat. Kita memberikan pelayanan ya, kalau memang ya, kalau pelayanan prinsipnya kan mudah, cepat, murah, betul ya? Cepat, mudah, murah. Kalau memang mudah, dimudahkan, semakin mudah, kan gitu. Jangan mudah tapi bersulit. Yang ujung-ujungnya nanti apa namanya menjadi hal yang tidak baik. Integritas bagi kita sekalian semuanya dalam pelaksanaan tugas sehari-hari memberikan hal yang baik kepada masyarakat, memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Apalagi sekarang kita sudah mempunyai mall pelayanan publik. Sebetulnya itulah mendekatkan kepada masyarakat pelayanan menjadi satu. Sekarang pelayanan satu pintu. Sekarang setelah ada pelayanan satu pintu menjadi mall pelayanan publik semuanya di dalam satu ruangan. Harapannya apa Bapak Ibu sekalian? Harapannya adalah kita dapat mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Cukup di dalam satu ruangan di mall pelayanan publik itu semua terselesaikan. Dan Bapak Ibu sekalian, itu kita harus mempunyai target. Kita memberikan pelayanan pada masyarakat. Kalau umpamanya 7 hari, ya 7 hari, 10 hari, ya 10 hari, 1 bulan, ya 1 bulan. Ada kepastian hukum, kepastian apa dalam kita memberikan pelayanan. Pelayanan itu lebih mudah, murah, gratis. Kalau memang gratis kan ada yang gratis, ada yang bayar, tapi pasti memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bapak Ibu sekalian, kita itu berkembang terus. Jangan kita pakai SP, sekarang menjadi mall pelayanan publik. Kita bergantung atau berpedoman kepada hukum administrasi pemerintah yang nomor berapa tahun 2014, kalau saya lupa tahun 2014. Di situ jelas itu ada kata-kata yang mengatakan apabila dalam sekian hari pemerintah tidak memberikan suatu persetujuan, maka dianggap disetujui. Ada kata-kata itu Bapak Ibu sekalian. Maka itu menjadi pegangan bagi kita dalam melaksanakan tugas memberikan pelayanan apapun kepada masyarakat, yaitu hukum administrasi pemerintah. Sama itu bahwa Pak Bupati meminta izin kepada Pak Gubernur, benar. Tapi ternyata apa tidak dari pimpinan atasnya tidak memberikan jawaban. Maka sekian hari itu dikatakan bahwa itu telah disetujui. Itu aja. Maka tentu saja kalau sekalian ini yang menjadi pegangan bagi Bapak Ibu sekalian, mari kita percepat pelayanan kepada masyarakat. Goalnya adalah memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Loyal Bapak Ibu sekalian, loyal. Kami berdedikasi mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Dedikasinya itu nasionalisme kita itu harus terus dipupuk. Loyal kepada pimpinan, loyal kepada bangsa dan negara. Karena apa? ANS, ASN itu adalah perekat persahabatan bangsa. Utamanya kita perekat dari Sabang sampai ke Merauke, di Wakayanya itu diharapkan menjadi pemersatu loyal. Maka kita punya loyalitas yang totalitas kepada bangsa dan negara, pimpinan bangsa dan negara. Terus apa Bapak Ibu sekalian? Ada yang namanya akademik itu berinovasi dan antusias dalam menggerakkan dalam menghadapi perubahan. Semuanya harus berubah. Jangan sampai merasa bahwa diri kita itu sudah pandai, merasa bahwa diri kita itu sudah pintar. Tidak ada batasnya. Kita itu terus belajar, terus terus. Maka kita harus mengikuti perkembangan
inovasi. Syukur-syukur dalam 1 tahun itu dalam 1 tahun itu 1 inovasi, minimal 1 inovasi, bisa lebih dari 1, memberikan perubahan kepada lingkungan kerja kita. Itu 1 SKPD, 1 inovasi. Dia tahu minimal itu, karena terus kita harus berinovasi, beradaptif terhadap perubahan-perubahan yang harus kita lakukan. Apa itu kita akan terbilas zaman sekali. Terkini bui-bui pada zaman itu sudah berubah, zaman itu sudah gitu. Lompatan pesat itu yang harus kita lakukan bersama-sama. Gitu. Kalau kita disiplin tinggi. Karena pertama kali kalau tanpa kedisiplinan dimulai itu ya berhasil. Disiplin waktu, disiplin masuk kantor, itu disiplin apel waktu, disiplin semuanya. Kalau makanya setelah disiplin kesana itu lebih ya. Ini ya pegangan bagi kita semuanya. Ada yang namanya terakhir itu kolaborasi, kerjasama baru sekalian. Organisasi baru sekalian itu dibentuk itu pertama itu adalah ada rencana. Yang kedua ada proses kerjasama dari sekumpulan orang-orang yang ada di dalamnya dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan. Jadi intinya ada rencana, ada sekumpulan orang-orang yang bekerja sama. Dan intinya bekerja sama dalam rangka mencapai itu. Tanpa kerjasama tidak bisa produksi karya, tanpa koordinasi tidak bisa produksi karya. Kita sering mengucapkan koordinasi. Kayak koordinasikan. Tapi kadang-kadang koordinasi itu jadi mudah diucapkan, tapi kadang susah untuk melakukan. Maka tidak sekali-sekali harus berkolaborasi untuk dapat menyelesaikan permasalahan pencapaian pelaksanaan tugas dengan baik. Selalu berkolaborasi terus itu dalam pelaksanaan tugas. Karena orang itu kita mempunyai jejaring, jejaring yang luas. Tanpa jejaring yang luas, Bapak Ibu sekalian, susah kita itu bergerak maju, susah kita itu melakukan kegiatan-kegiatan. Ada suatu permasalahan, kita mempunyai jejaring yang luas, banyak bantuan kepada kita. Tinggal telepon saja. Saya kesulitan ini, saya kesulitan data, ada kesulitan ini, langsung siap dibantu. Ini karena hubungan kita sudah baik, jejaring kita baik, jejaring kita sudah luas. Itu nggak usah surat secara resminya keri-keri yang penting bagaimana kita itu berhubungan. Kan bisa saja kita dengan provinsi karena jejaringnya luas, itu antara dinas ini dengan dinas provinsi, itu antara bagian ini dengan dinas provinsi. Tinggal telepon saja, gitu terus surat menyusul, tapi iya itu, oke saya bantu, oke saya siapkan, oke saya itu yang ada di kewajibkan pemerintah kolaborasi mencari jejaring yang luas Bapak Ibu sekalian. Ini yang perlu kita lakukan dan juga berjiwa entrepreneurship. Wirausahaan itu bidangnya itu aja, tapi mempunyai suatu wirausahaan itu bahasanya kita bukan berjiwa wirausahaan ya sama kita memiliki masyarakat ya bagaimana berjiwa wirausahaan selalu berkembang terus dalam memiliki masyarakat dan memberikan ini adalah memberikan pelajaran kepada masyarakat. Saya kira itu bahwa Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan.
mohon bantuan, mohon dukungan dari Bapak Ibu sekalian agar kita selaku pejabat Bupati Banjarnegara dapat dilaksanakan dengan baik sesuai amanah yang diberikan kepada kami. Tanpa dukungan dari Bapak Ibu sekalian semua adalah Pak Sekda jajaran pemerintah Kabupaten Banjarnegara yang mungkin pelaksanaan saya berhasil karena dukungan dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu sekalian, sudah kita ikuti sambutan arahan beliau Bapak Pejabat Bupati Banjarnegara. Sekali lagi sudah kita perhatikan, kita hayati dan kita laksanakan. Apalagi tadi juga dibacakan secara rinci dan penjelasan dari core value dan berakhlak. Ini menjadi satu hal yang harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Kemudian tadi disampaikan oleh beliau untuk kelancaran tugas pelaksanaan beliau sebagai pejabat bupati di Banjarnegara, sudah barang tentu dukungan dari kita semua untuk melayani beliau dalam hal kegiatan-kegiatan di bidang tugas masing-masing. Yang intinya kinerja yang harus kita lakukan harus benar-benar kinerja yang baik, yang optimal, target-target dapat terlampaui. Barangkali itu yang dapat saya tambahkan. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.